Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami mau mengangkat topik terkait dengan adanya pembunuhan di dua tempat, dan bahkan ada satu tempat yang ketiga adanya wanita di bawah usia yang overdosis sehingga mati merenggang nyawa akibat salah pergaulan. Kali ini kami membahas bukan lagi terkait dengan politik yang terjadi di Indonesia, yang kita sudah sama-sama mengetahui akhir dari cerita bagaimana akhirnya MK memutuskan siapa menjadi pemenang di konstelasi Pilpres 2024. Kita sudahi dulu terkait dengan masalah Pilpres. Bayangkan baru memasuki pertengahan tahun 2004, ya, kita sudah banyak dipenuhi kejadian yang menjadi santapan netizen Indonesia. Mulai dari isu politik kemarin yang masalah Pilpres, yang tidak puas masyarakat. Lalu ada korupsi 271 triliun yang melibatkan bahkan suami dari seorang artis. Nah, yang baru mengguncangkan ini kira-kira terjadi 2 hari lalu adalah kasus kriminal yang berakhir dengan pembunuhan. Kami akan membahas satu persatu terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama, terkait dengan kasus mayat wanita dalam koper. Kemarin terjadi penemuan mayat wanita RM yang berusia 50 tahun di dalam sebuah koper. Korban diketahui dibunuh pelaku di sebuah hotel di kawasan Bandung. Jejak pelaku dan korban saat memasuki hotel di Bandung terekam kamera CCTV. Jejak pelaku dan korban saat memasuki hotel terekam kamera CCTV. Yang pertama, pada saat itu pelaku berinisial AARN terlihat masuk ke kamar hotel pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, pukul 09.51 WIB. Di kamera tersebut, pelaku terlihat berjalan di depan korban di lorong kamar hotel. Pelaku pada saat itu menggunakan pakaian serba hitam, sementara korban berbaju merah, celana hitam, dan mengenakan kerudung. Kemudian dalam rekaman CCTV kedua, pelaku keluar pukul 18.39 WIB di hari yang sama dengan membawa koper hitam besar yang ternyata berisi mayat RM. Setelah membunuh korban, pelaku membuang jasadnya di Cikarang, Bekasi. Jasad korban tersebut ditemukan pada hari Kamis, ya, keesokan harinya, tanggal 25 April 2024 oleh petugas kebersihan. Polisi menyebut ada sejumlah luka pada jasad korban berinisial RM pada saat ditemukan.
Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan sementara setelah polisi mendapat informasi soal penemuan jasad seorang wanita di dalam koper. Ditemukan remuk kepala di bagian sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, bibir pecah. Belum diketahui apa motif dari pelaku membunuh wanita parubaya tersebut. Padahal mereka ini dalam satu perusahaan. Yang laki-laki sebagai auditor, sementara wanita itu petugas di gudang ya, yang mengatur mungkin pengiriman dan uang. Nah, tapi dalam penemuan ini diduga pembunuhan ini bermotif masalah ekonomi karena pelaku mencuri uang kantor dari korban. Berdasarkan berita yang kami dapat, pelaku ini mau melaksanakan resepsi pernikahan. Ya, ini lagi-lagi apa? Di dunia medsos banyak orang mempertontonkan kekayaannya, sehingga apa? Memotivasi orang untuk bergaya, padahal dia nggak punya kemampuan. Inilah bahaya dunia medsos. Jadi lagi-lagi ya kepada orang-orang yang mempunyai ekonomi, tolong Anda jangan mempertontonkannya di dunia medsos. Supaya orang tidak tertarik atau mengikuti kehidupan Anda, sementara dia tidak punya kemampuan kepada sana, akhirnya timbul motif untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Itu yang pertama, kasus yang terjadi. Yang kedua yang kami soroti lagi adalah perempuan di bawah umur dicekoki narkoba sampai overdosis sehingga meninggal. Seorang remaja berinisial FA yang berusia 16 tahun ditemukan tewas di sebuah hotel kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dicekoki pil ekstasi oleh dua pria dewasa berinisial AN dan BH. Tak hanya itu, korban juga diberi minuman yang sudah dicampur dengan narkotika berjenis sabu. Setelah mengalami kejang-kejang, FA kemudian langsung tak sadarkan diri. Sementara pelaku panik kemudian meminta ajudan serta sopirnya yang diketahui berinisial E dan I untuk mengantarkan korban ke rumah sakit umum daerah Kebayoran Baru. Tapi karena korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa saat tiba di rumah sakit, sehingga keduanya berupaya untuk kabur. Ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian, E didapat informasi mengenai tempat kejadian perkara atau TKP, ya, dan melakukan olah TKP. Dalam olah TKP tersebut, kemudian polisi menyita barang bukti seperti rekaman CCTV, 3 buah senjata api genggam, 5 butir peluru, 4 handphone, uang tunai sebesar 1,5 juta, pakaian milik korban, 3 buah alat bantu seks, hingga 1 unit mobil BMW. Sementara pelaku sudah meninggalkan lokasi dan akhirnya ditangkap di satu tempat di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Selain pelaku AN dan BH, ternyata ada satu lagi remaja wanita yang berinisial AP, umur 16 tahun juga. Kepada polisi, AP mengaku dirinya dan korban FH memang membuka layanan open BO atau layanan seks dengan bayaran 1,5 juta untuk berdua. Bayangkan aja, ini lagi-lagi remaja usia di bawah 17 tahun sudah menjajakan diri, ya,
sehingga menjadi korban. Dicecoki apa? Ya saya nggak tahu apa itunya motifnya. Dicecoki itu remaja ya. Akhirnya overdose dan meninggal dunia. Lagi-lagi ya, saya menduga nih motif ekonomi. Kalau sampai mau menjajakan diri. Ya, karena apa? Dilihat mungkin teman-temannya bergaya bak sosialita, sementara tidak punya kemampuan, pengen dihargain, pengen disanjung, ya, bergaya nanti di medsos, butuh pengakuan. Yang tadi membunuh orang karena mau pesta, karena butuh ekonomi biar ini besar, ya diduga tuh seperti itu, berdasarkan keterangan kepolisian. Yang satu diduga motif ekonomi, menjajakan diri, ya, padahal dia masih berusia 16 tahun. Lagi-lagi ekonomi, mau pengakuan. Bahaya. Memang tekanan ekonomi membuat bahaya sekarang. Yang ketiga, yang kasus lagi, yang bersamaan waktunya, ya, adalah wanita open BO di Bekasi dibunuh dan dibawa menggunakan kardus AC. Bayangkan aja. Pembunuhan itu berawal ketika seorang yang bernama Niko berkenalan dengan RR melalui aplikasi micet untuk berkencan alias memuaskan hasrat birahi pelaku pada tanggal 9 April 2024. Saat itu pelaku dan korban sepakat tarif kencan seharga Rp300.000. Bayangkan, kencan cuma Rp300.000. Menjajakan diri, kasihan. Lalu korban kemudian bertemu di indekos pelaku di kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 11 April 2024. Pelaku dan korban sepakat untuk berkencan di indekos pelaku dengan tarif Rp300.000 untuk satu kali berkencan. Selepas keduanya bercinta, korban meminta bayaran tambahan sebesar Rp100.000 kepada pelaku. Tidak hanya itu, korban bahkan sempat mengancam menghubungi abang-abangnya untuk menganiaya pelaku apabila permintaan itu tidak dikabulkan. Nah, jadi laki-lakinya sudah terjebak dengan wanita, ya, penjajah PSK. Ternyata laki-lakinya uangnya nggak cukup. Diancam dia. Oleh karena ancaman tersebut, pelaku kepalang emosi, langsung membunuh korban dengan cara mencekik dan menjerat lehernya menggunakan tali sepatu untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Kemudian pelaku meminta tolong kepada saksi. Korban dimasukkan ke dalam kardus AC. Bayangkan aja, sadis nggak tuh? Dia setelah dimasukkan ke dalam kardus AC, pelaku meminta bantuan kepada orang-orang di kosan itu, bahkan kepada yang kami lihat kemarin di media televisi, ya, kepada ini juga anak-anak yang di tempat kosan tersebut. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ditanya waktu itu apa itu, dia bilang kalau nggak salah pakaian kotor atau apa deh, ya, kalau saya nggak salah itu dia bilang pakaian kotor. Bahkan dia meminta kepada orang di situ untuk membantu mengangkat korban yang di dalam dus AC ke atas motornya. Ya, setelah korban dibawa oleh pelaku, ya, menggunakan motornya, korban dibawa pelaku dan diturunkan
serta dilemparkan ke sungai jembatan besi. Ya, dilemparkan pelaku ke sungai di daerah jembatan besi. Hingga kemudian jasad korban ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, bayang sudah jauh dari jembatan besi. Ketemunya itu mayat, ya, dibawa air laut sampai ke Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Bayangkan itu, sadisnya. Mayat diketemukan pada tanggal 13 April 2024 sore. Dia dibunuh pada tanggal 11 April. Ya, kira-kira 2 hari kemudian mayat itu sudah terbawa oleh air laut ke Pulau Pari. Bayangkan sekarang ini, gara-gara motif ekonomi, terhimpit ekonomi, orang menjual diri. Lalu kalau kita bahas apakah ini masuk dalam motif pembunuhan berencana, ini harus benar-benar diteliti. Apakah ini ada motif seseorang sehingga dia sampai tega melakukan demikian? Jika motif dikaitkan dengan kejahatan, maka motif merupakan sikap batin pelaku atau mens rea dalam melakukan suatu perbuatan jahat atau suatu tindak pidana. Itu motifnya. Udah ada sejak awal. Ada niatnya direncanakan. Dalam hukum pidana dikenal salah satu ilmu bantu yaitu hukum kriminologi. Ya. Artinya berbicara tentang kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab orang melakukan kejahatan, dan cara penanggulangan kejahatan. Dalam ilmu kriminologi juga dipelajari berbagai macam motif kejahatan, di antaranya motif kejahatan ekonomi, motif kejahatan seksual, motif kejahatan dengan kekerasan, dan motif kejahatan politik. Jadi semuanya itu, orang melakukan tindakan itu, apapun itu, selalu ada motifnya. Berbicara tentang motif dalam delik terhadap nyawa, khususnya pada kasus pembunuhan berencana atau mort, hal itu diatur di pasal 340, yang mana unsur-unsurnya yaitu kesengajaan, dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang. Ya, nanti polisi akan melihat apakah yang BO itu ada juga motifnya. Apakah yang membunuh temannya yang dijemput dari Bandung itu, apakah motif pembunuhan berencana untuk menguasai? Ya, nanti polisi akan membuktikannya. Terhadap beberapa unsur delik harus dibuktikan unsur delik dalam pembunuhan berencana atau mort dengan unsur delik pembunuhan biasa atau doorslag itu sama, hanya pada pembunuhan berencana ditambah dengan unsur perencanaan. Ya, perencanaan yang dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu atau made for production rate secara matang. Jadi dia itu sudah persiapkan koper, dibawa masuk, seolah tidak terjadi, ternyata dibunuh. Ya, yang bingung kita tidak ada tercecer darah ya di koper dan lain sebagainya, nggak kelihatan tercecer darah. Ketika dia merencanakan itu, berarti dia matang, hatinya tenang, ya, memperhitungkan apa yang dilakukan terhadap tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan, dan sampai pelaksanaan eksekusi. Ya, jadi nanti polisi akan menggali apakah benar ini motif pembunuhan berencana
yang dilakukan oleh seorang laki terhadap wanita parubaya teman kerjanya, begitu juga terhadap wanita yang open BO yang di Bekasi, atau juga yang berada di Jakarta Selatan. Tapi lagi-lagi menurut kami semua itu adalah karena motif ekonomi. Karena pemerintah tidak bisa menjamin bahwa masyarakat bisa diberi kesejahteraan. Lagi-lagi pemerintah hanya memikirkan diri dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan. Dia tidak tahu gimana tekanan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat sampai mau melakukan pembunuhan, atau sampai mau masyarakat menjual diri untuk menyambung hidupnya. Ya. Jadi kepada masyarakat di luar sana, lagi-lagi saya menyarankan untuk Anda bisa menahan diri bila Anda melihat misalnya orang lain ekonominya lebih baik dari Anda. Ya. Supaya Anda tidak terjebak dengan pikiran-pikiran negatif sehingga Anda mau melakukan pidana kejahatan. Apapun itu. Ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya agar setiap ada berita-berita baru Anda terupdate. Berikan komentarnya agar kami dapat bisa meningkatkan channel ini. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip, tapi channel politik dan hukum. Dari channel ini Anda bisa tercerahkan. Ya, tolong di-share kepada teman-temannya supaya masyarakat yang belum mengetahui, mereka juga tahu. Itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih. Selamat siang.